Ini diantara asbab turunnya Quran surah keempat, An-Nisa di ayat ke-100. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Dulu ada orang banyak berbuat maksiat, khatam maksiat, berumur dengan dosa, dia ingin bertobat. Maka dia datang pada seorang syekh. Kata syekh itu, pergilah ke Ustaz Fulan, Kiai Fulan, karena ia yang pantas dan layak membimbingmu. Nah, ini ada adab, ya, dalam ta'lim, dalam mengajar di antara kalangan ustaz, kiai, syekh, saling merekomendasikan pada guru-guru yang layak untuk mengajar. Kalau di sini ada pakar Quran, jamaah ingin belajar hadis, referensikan pada ustaz yang ahli hadis, referensikan pada ustaz yang ahli fiqih, sehingga setiap jamaah mendapatkan bagian dari apa yang didapatkannya. Maka berangkat orang itu, di pertengahan tiba kemudian, belum sampai ke tujuan, jaraknya persis tengah-tengah lebih sejengkal. Datanglah maut menjemputnya. Anda bayangkan, di pertengahan dia berangkat ingin taubat, kalimat taubatnya mendatangkan cinta Allah. Di taubat itu di antara amalan yang mempercepat datangnya cinta Allah. Dalilnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguh Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang mau bertobat. Jadi kalau Anda ingin bikin status di Instagram, ya, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Bikin status tuh ya. Dia tobat dengan langkahnya. Jadi begitu dia sampai di pertengahan jalan, karena taubatnya menggugurkan dosanya, setengah jengkalnya itu mendatangkan amalan malu. Di begitu taubat, dosa gugur semua. Sejengkal itu melahirkan amalan baru. Maka ditetapkanlah ia sebagai penghuni surga. Padahal mabuk hatam, bunuh orang banyak, zina hatam. Tapi dengan taubatnya mendatangkan cinta Allah, taubatnya nasuha, amalan cuma sejengkal masuk surga. Dari kisah itu turun ayat, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an. Wa may yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah war rasul thumma yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang mau merubah dirinya, berhijrah menjadi lebih baik, dekat dengan Allah. Jadi hijrah itu bukan masuk kelompok tertentu, bukan masuk komunitas tertentu. Hijrah itu menjadikan diri kita dekat dengan Allah. Siapa yang motivasi datangnya ke masjid ini ingin menjadi lebih dekat dengan Allah, ingin menjadi lebih taat kepada Allah, bahkan belum sampai pun ke tujuan, di tengah-tengah maut datang menjemputnya, itu langsung keluar pernyataan langsung dari Allah, diampuni dosanya kalau dia bertobat, ditetapkan pahalanya untuk dibawa pulang. Makanya kalau sudah datang mau pulang, perbanyak istighfar. Ya, bukan perbanyak foto tuh. Boleh berfoto, tapi jadikan bagian itu semua untuk membangun ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bulan nazalat alaihimus sakinah. Isyarat dari Nabi akan ada ketenangan pada jiwa. Jadi pengajian yang baik itu majlis yang baik yang bisa memberikan perubahan pada setiap orang yang belajar. Jadi antum datang dengan pulang itu punya perubahan. Datang gelisah, pulang tenang. Datang kurang taat, pulang lebih taat, lebih ingat dengan Allah. Datang dengan pulang, ilmunya berbeda. Datang kurang, pulang dapat ilmu. Itulah kenapa tempatnya disebut dengan majlis. Dari kata jalasa. Apa artinya jalasa? Bukan, jangan maksa. Jalasa itu asalnya bukan duduk. Jalasa itu asalnya berpindah dari tempat yang rendah ke tinggi. Berpindah dari yang tinggi ke rendah itu disebut dengan qa'ada namanya. Jadi kalau saya berdiri kemudian saya duduk, itu bahasa Arabnya qa'ada. Perintahnya uq'ud, sifatnya disebut dengan qu'ud. Orang yang tak mampu sholat berdiri, kemudian dia duduk, maka sifatnya disebut dengan qu'udan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Bukan wa julusan.
Ya, itulah tepatnya istimewanya diksi Al-Quran menampilkan kata sesuai dengan maknanya. Karena buatan manusia nggak bisa begitu. Sebab kami berpindah rendah ke tinggi, Anda di bawah duduk di karpet. Saya minta pindah ke kursi lebih tinggi. Maka orang Arab akan mengatakan tafadhal ijlis. Sifatnya julus, tempatnya majlis. Jama'nya majalis. Kenapa tempat belajar disebut dengan majlis? Majlis ilmu, majlis ta'lim. Karena ada isyarat dari Quran. Kalau datang ke tempat ngaji itu, mesti mengangkat derajat kita dari sebelumnya yang rendah jadi lebih tinggi. Itulah majlis yang di-share. Itulah majlis yang diluaskan informasinya. Karena merubah keadaan diri kita dari yang rendah menjadi lebih tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang beriman tanpa kecuali. Yakni disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Nida'ul qarib, mutawassit wal ba'id. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyuh yang munada bimakna taukid menguatkan. Ha'nya bimakna tanbih mengingatkan. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Mencakup besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, lintas batas. Tak ada sekatnya. Ketika Allah memanggil orang beriman untuk belajar pengetahuan, kata Allah, hei, aku tak peduli siapapun kalian. Laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, sepanjang beriman. Walaupun imannya keadaannya berbeda. Ada yang kuat sampai dekat dengan Allah. Jangankan salat fardu, salat sunnah dia kejar-kejar. Subuh jam 4.35 dia bangun dari mulai jam 3:30. Ada yang imannya tengah-tengah. 4.35 dipanggil, 4.35 dia datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah ada. Ada yang imannya lemah sehingga jauh dari Allah. Dipanggil 4.35 baru bangun 5.34. Itu pun belum ingat salat. Ya. Kata Allah, datang belajar majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jama' dari majlis. Apa yang diangkat? Lihat ujung ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dua. Satu iman, yang kedua ilmu. Jadi antum tuh belajar ngaji, kata Quran pesan pertamanya mesti terangkat derajat di sisi Allah. Bagaimana cirinya orang terangkat derajat itu? Imannya makin menguat. Nih, ngaji itu imannya makin kuat enggak? Makin kenal Allah enggak? Makin kenal Rasulullah tidak? Karena dengan pengajian itu membuat kita lebih dekat dengan Allah, itulah yang disebut dengan majalis. Semangat. Yang kedua, ilmu nambah. Karena kalau iman saja jadi kuat tanpa ilmu, bahaya. Saya tobat ya Allah. Saya akan mendekat kepadamu. Kemarin saya jarang sholat. Besok gak apa-apa subuh. Saya apel 4 rakaat. Nggak bisa. Butuh ilmu supaya mengajarkan kepada kita, membimbing kuatnya iman, mengerjakan amal soleh dengan cara yang benar. Nah, ciri iman itu yang pertama diberikan adalah ketenangan. Iman itu dari kata aman. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman kalau imannya benar itu kata Allah, maka ciri pertama yang diberikan kepadanya ketenangan dalam jiwanya. Karena itu semua kata iman dalam Al-Quran ketika disandingkan dengan amal soleh itu hasilnya ketenangan. Al-Baqarah misalnya di ayat yang ketiga, kalimat iman pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Iman dan salat, apa fungsi salat? Di antara fungsinya memberikan ketenangan pada jiwa. Makanya antum kalau masuk tempat salat saja, masjid tempat salat, itu belum salat sudah tenang. Enggak percaya silakan. Masuk rumah sendiri dengan masuk rumah Allah ke masjid, tenang mana? Masjid, tempatnya sudah tenang. Karena itu dulu para sahabat mau kerja berangkat dari masjid. Pulang kerja mampir ke masjid. Supaya yang dibawa ke rumah itu aura masjid lebih tenang. Kadang-kadang di jalan ketemu mobil macet dan sebagainya, pekerjaan di dalam kantor luar biasa banyaknya. Yang dibawa ke rumah aura kantor capek. Datang ke masjid, salat 2 rakaat, dapat ketenangan. Dia tawakal kepada Allah. Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk ikhtiar, telah aku kerjakan. Engkau janjikan untuk memberikan rezeki, aku tawakal kepadamu. Pulang ke rumah tenang.